Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan membahas dan memperlihatkan sebuah kompresor kulkas satu pintu ya. Ini kebetulan di sini kompresor kulkas satu pintu untuk merek Polytron teman-teman. Dan ini kenapa saya bikin konten, karena mesin atau kompresor kulkas ini mengalami kerusakan. Dan kerusakannya ini adalah masalah yang sepele ya teman-teman ya. Dan bisa berakibat fatal menjadi kompresor kulkas ini rusak. Oke. Dan untuk masalahnya ini adalah si kulkas ini tidak bisa berhenti dan mesin jalan terus. Dikarenakan si termostat itu yang untuk pengaturan suhu, dia tidak menempel ke lantai evaporator atau freezernya teman-teman, sehingga tidak bisa memerintahkan si mesin ini untuk istirahat ya kalau sudah suhunya tercapai. Oke. Dan ditambah lagi pemipaan dalam unit kulkasnya ini mengalami kebocoran teman-teman, di kondensornya ya teman-teman ya. Udah ini mesin jalan terus, pipa instalasi kulkas juga bocor. Otomatis pas ini jalan, ini oli naik ke pipa pres teman-teman. Naik terus sampai debit oli yang di dalam mesin ini berkurang. Sehingga ini mesin menjadi panas dan kekurangan oli teman-teman. Dan si piston atau seher mesin atau kompresor kulkasnya ini mengalami gancet dan patah di stang sehernya teman-teman. Sehingga ini emang mesin hidup, tetapi tidak bisa memproduksi tekanan atau pres teman-teman. Ini saya sudah siapkan kabel, nanti kita bisa lihat sama-sama ya untuk irama mesin gimana. Dan ini juga akan saya belah mesinnya untuk lihat dalemannya seperti apa. Oke, bisa disimak ya teman-teman videonya sampai habis dan terus ikuti. Oke. Nah, ini saya sudah posisikan mesin untuk siap dihidupkan ya. Ini overload dan PT saya sudah terpasang nih. Tang ampere juga sudah saya siapkan. Stop kontak juga sudah saya siapkan. Lalu saya akan hidupin teman-teman ini mesin. Nah, nih bisa dilihat ini mesin jalan teman-teman. Dengan ampere segini juga sudah menandakan tidak normal ya. Ini kompresor kosongan tanpa freon ampere segini tidak normal. Oke. Dan ini akan saya pastikan saya tekan di pipa pres. Nah, ini tidak ada pres ya sama sekali ya ini. Oke. Dan ini cuma jalan dan tidak bisa menghasilkan pres atau tekanan ya teman-teman ya. Otomatis ini mesin tidak bisa untuk digunakan pada unit kulkas ya, karena tidak bisa menyirkulasikan freon. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan belah ini mesin dan kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di dalam mesin atau kompresor kulkasnya ya teman-teman ya. Oke. Simak terus videonya dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berenda kompresornya teman-teman.
Nah, ini baru dibongkar sudah kelihatan ini teman-teman nih. Ini setang seher atau setang piston ya, yang di dalam kompresor kulkasnya ini mengalami patah, sehingga ini tidak bisa memproduksi pres ya. Ini motor jalan nih, bisa dilihat ya. Ini jalan, cuma kan ini setangnya patah teman-teman. Jadi si seher atau piston tidak bisa memproduksi tekanan atau pres yang keluar dari pipa pres teman-teman. Oke, ini saya akan hidupkan kembali nih. Nah, ini kompresor sudah saya belah ya teman-teman ya. Oke, nih bisa dilihat kompresor sudah saya belah. Dan ini terbukti pas saya belah tidak ada oli. Tuh, ini nggak ada oli nih. Oke, nggak ada oli. Nah, tuh cuma segini. Oke. Dan ini yang mengakibatkan si seher atau setang piston ini patah ya teman-teman ya. Ini kan harusnya di posisinya di sini. Nah, ini harusnya kan pas ini motor gerak, ini kan maju mundur. Nah, ini patah ini sehingga tidak bisa untuk memproduksi tekanan atau pres ya untuk mensirkulasikan freon pada unit kulkasnya. Oke. Dan untuk lebih jelasnya ini saya akan buktikan ini, akan saya hidupkan. Nah, ini motor jalan teman-teman, cuma tidak bisa untuk memproduksi tekanan atau pres ya untuk mensirkulasikan freon ke unit kulkasnya ya teman-teman ya. Oke, ini begitu. Dan ini seperti yang di video pembuka tadi, ini bisa terjadi karena hal sepele teman-teman. Hal sepele tapi bisa berakibat fatal untuk kompresor atau mesin kulkas. Ini adalah jantung. Ibarat manusia nggak ada ini, kulkas buat apa? Nggak bisa berfungsi. Oke. Ini kasusnya termostat. Harusnya ini menempel di lantai evaporator teman-teman atau freezer. Dan misalnya teman-teman memutar ke suhu atau skala misalnya nomor 2, itu kan kalau sudah tercapai ke nomor 2, ini mesin istirahat teman-teman. Nah, di kasus ini si termostatnya itu tidak berada di tempatnya atau tidak ada di lantai evaporator atau freezernya teman-teman. Sehingga misalnya teman-teman diputar saja ke skala nomor 1, ini saya jamin nggak bakal bisa mati, bakal hidup terus. Oke. Dan pas hidup terus, ini mesin panas teman-teman. Dan ditambah lagi di kasus ini adalah si kulkas mengalami kebocoran pada sistem pemimpaan di kondensor. Udah ditambah ini mesin jalan terus, otomatis ini oli naik ke jalur kondensor. Nah, terus naik dan debit oli di dalam mesin atau kompresornya ini berkurang. Dan ini panas, si seher atau piston ini sudah pasti gancet. Dan ini hasilnya teman-teman. Setang piston patah tidak bisa digunakan untuk memproduksi pres atau tekanan untuk mengerimkan freon bersirkulasi di instalasi kulkasnya ya teman-teman ya. Dan ini untuk pemula harus tahu, karena mesin hidup belum tentu bisa dipakai ya teman-teman ya. Karena ini cuma hidup, tidak bisa memproduksi tekanan atau pres. Ini sama aja bohong, ini nggak bisa dipakai. Makanya mesin hidup ini harus menghasilkan tekanan atau pres untuk mensirkulasikan freon
sehingga bisa terjadi dingin di dalam sistem kulkas ya teman-teman ya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan hidupkan loncengnya sehingga teman-teman semua bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru di channel saya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.